Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa man wala amma ba'd. Ya, pemirsa Jelang Iftar, saya Magi Zainal hadir ke sini lagi di Jelang Iftar ya. Bahagia banget rasanya bisa ketemu lagi dengan pemirsa di rumah dan tentunya dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Ramadan semangat ya, kita menyambut puasa ini dan menjalankannya semoga semakin semangat dan semoga semakin banyak amal ibadah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, pemirsa, kali ini saya bersama jamaah yang cantik saleha dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD, pimpinan dari Bunda Husneli. Kita sapa beliau. Apa kabarnya ini bunda-bunda salihah semuanya dari As-Sakinah? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat bunda-bunda. Semoga kakinya tadi melangkah ke sini juga Allah catat nih sebagai jadi amal ibadah di bulan puasa yang suci ini. Iya. Dan pemirsa, ternyata puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja ya, tapi banyak yang harus kita tahan ya bunda-bunda, termasuk ngomongin orang atau lain sebagainya. Yang paling penting pengendalian diri nih. Makanya kali ini kita mau ngebahas tema di Jelang Iftar kali ini, yaitu mengenai penghapus amalan puasa bersama dua narasumber saya. Yang sebelah kiri nih ada yang ganteng, ada yang cantik, Masya Allah, yang menemani kita. Kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama nih, Ustadz Dr. Ahmad Rojali LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan pemirsa Jelang Iftar semua. Iya, apa kabarnya ini Ustadz? Baik, Alhamdulillah baik ya. Sehat. Iya, dan pemirsa, beliau aktif sebagai dosen di Pasca Sarjana UIN Jakarta dan juga aktif di ADAI. Iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, udah nyempatin Bunda. waktu ke Sehat. sini ya. Alhamdulillah. Berkah puasa, Bunda. Amin, amin. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, kita sapa beliau, yaitu Ustazah Dr. Hajaneng Nur Hayati. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Mugi. Baru pulang nih kayaknya dari Masya tausiah Allah. juga ya, rajin beliau tausiah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah pemirsa, beliau aktif sebagai juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, dan juga pembina Bait Quran Hanasa Pamulang. Masya Allah, nih tugasnya bener-bener membuat kita juga jadi inspirasi untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik, langsung saja nggak sabar ya, kita mau langsung berdiskusi, bertanya ya dengan kedua narasumber kita. Yang pertama nih untuk Ustadz Dr. Ahmad Rojali. Ya, Ustadz Rojali, ini kita mau bertanya nih Ustadz. Ustadz, hari-hari dalam puasa ya, kita pengen tahu juga nih, mengapa sih puasa itu ada juga yang amalan-amalannya terganggu oleh beberapa hal nih. Nah, berapa hal apa yang harus kita hindari agar pahala kita tuh tidak terganggu amalannya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, Bunda Mugi dan pemirsa Jelang Iftar dimanapun berada, bahwa puasa ini lekat dengan amalan. Ya. Amal berarti perbuatan. Bukan hanya menahan haus dahaga dari mulai fajar sampai terbenam matahari, tapi jawarih, semua organ tubuh kita ini dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalaulah kita memahami puasa itu batal, tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Ya, memang dia menahan lapar, haus, dahaga, beribadah, tapi juga menahan dari omongan yang tidak baik. Mohon maaf lahir batin Bunda, kadang-kadang ngomong sih enggak, cuman gayanya itu
Begitu ada di tukang sayur habis subuh, dia bilang, "Psst, psst, psst," gitu kan. Dia nggak ngomong, tapi cibiran dari mimik mukanya itu langsung membatalkan pahala puasanya. Meskipun dia tidak bicara, tapi nah, itulah yang kemudian mesti kita jaga. Iya. Puasa bukan hanya menahan lapar, dahaga saja, tapi puasa bagaimana kita menjaga jawarih kita. Organ tubuh kita ini tetap berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, senang tidak senang, nyaman tidak nyaman, kita akan terus mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan subhanallah. Kalimatan, 2 kalimat, khafifatan, dia sangat ringan, tapi sakilatani fil mizan, dia sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala ketimbang mendingan subhanallah walhamdulillah. Begitupun Bapak Ibu misalnya, ibu-ibu nih kadang mohon maaf nih kurang yakin dengan masakannya. Apalagi begitu menjelang iftar nih, wah biasanya bikin kolak itu 1 sisir, ini 3 sisir. Nah, cukup nggak ya santannya? Gulanya cukup nggak ya? Nah, itu juga harus kita perhatikan tuh. Mohon maaf lahir batin mencicipinya. Apakah itu termasuk bagian membatalkan puasa atau pahala puasa? Maka dengan terus kita ikut di jelang iftar ini, kita akan diberikan wawasan bagaimana puasa kita betul-betul lulus dan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seperti anak yang baru dilahirkan dan bukan dengan haus dahaga saja tanpa membawa apa-apa. Maka kita harus jaga hal-hal yang kemudian akan membatalkan pahala puasa kita. Masya Allah. Demikian. Nah nanti Umi Neng nambahin ya, tapi kita jeda dulu. Baik. Ya, dan juga ibu-ibu sekalian semuanya kita jeda dulu, dan juga pemirsa di rumah. Menarik sekali ya kajian kita kali ini. Untuk itu tetap di jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Pemirsa dan juga ibu-ibu cantik saleha Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Bismillah, semangat. Masya Allah, semangat terus kita semua ya. Kita lanjut lagi ya. Baik, langsung nih ke Umi Neng menanggapi pertanyaan tadi. Apa saja sih yang bisa menjadi penghapus amalan puasa? Menambahkan dari Ustadz Rojali. Ya, tafadholi Ustazah. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat semuanya, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa bersama-sama lagi ya Kak Mugi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi pemberat amal timbangan ibu-ibu dan semua yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Mengenai pembatal pahala puasa. Nah, yang namanya pahala itu kan tidak terlihat. Beda dengan yang membatalkan puasa secara zahir. Ini pahala. Pahala itu hanya Allah yang mengetahui gitu kan. Nah, apa saja yang hal-hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Ustadz sudah mengatakan jangan kazib atau apa tadi ya? Nah itu ya. Nah itu juga termasuk ngomongin orang gibah gitu. Tapi gibahnya mungkin karena tidak boleh ngomongin jadi secara itu. Nah yang kedua namimah itu adu domba. Nah sekarang itu lisan itu bisa dengan kalam, bisa dengan juga tulisan. Nah banyak sekali di medsos ya yang kita ketahui bersama ada adu domba. Itu adu domba tersebut bukan hanya terjadi satu lingkup RT, bahkan bisa sampai seluruh negeri Indonesia ini mengetahui gitu kan. Nah itu adu domba itu sangat luar biasa, itu bisa melemahkan, menghapus amalan puasa kita. Terus kemudian al-kazibah, nah ini nih.
Al-kazibah. Apa Al-kazibah. itu, Umi? Iya. Al-kazibah kan bohong. Bohong. Terus ya. al-ghazibah. Nah, ada juga selain Apa tuh, Umi? al-kazibah, al-ghazibah. Nah, ini ketika manusia si A dan si B saling mencibir mengatakan sesuatu, nah harusnya kita ini berbicara kepada dia, ini so imun. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para pensarah hadisnya mengatakan sampai 2 kali, ini so imun. Kenapa sampai 2 kali? 1, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sedang puasa. Jadi harus hati-hati, jangan diladenin itu orang yang sedang gibah gitu ya. Jangan diladenin. Kayaknya sedap gitu ya. Biasanya Tapi seperti bahaya itu. gitu ya. Maka ingatkan diri. Ini so imun yang pertama adalah untuk mengingatkan diri bahwa kita ini sedang puasa. Ya. Ini so imun yang kedua adalah mengingatkan kepada si yang sedang membicarakan orang lain itu bahwa dia juga sedang puasa dan tidak boleh dilanjutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebut gitu. Iya. Kemudian hal yang bisa menghapuskan amalan puasa itu juga wanadhoroh bisahwat, melihat lawan jenis kita dengan sahwat. Kalau dengan suami mungkin boleh ya, gitu. Asalkan kalau dengan suami itu kan halal gitu. Yang dilarang itu yang bukan pasangan kita itu dilarang, dan itu bisa menghapuskan pahala ya, bukan puasa, pahala ibadah puasa kita. Maka dari penglihatan kita harus dijaga, terus kemudian kata-kata juga jangan sampai mengadu domba ya, terus kemudian ada jangan mengatakan sumpah palsu. Nah ini sumpah palsu, demi Allah Pak aku tidak seperti itu padahal melakukan. Nah itu kan sumpah palsu, itu sangat dibenci oleh Allah. Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya, seperti itu. Jadi hati-hatilah bagaimana kita mempertahankan puasa ini, karena puasa sebagai perisai bagi orang-orang yang beriman, puasa sebagai benteng bagi orang-orang beriman. Maka dengan puasa ini yuk kita perbaiki semua amal kita. Iya, baik. Masya Allah, jadi banyak juga nih yang harus kita rem. Iya, betul. Kendalikan diri ya Umi ya. Betul. Iya, Umi dan juga Ustadz, ini ada bunda-bunda juga nih mau bertanya. Kita persilakan dulu ya. Baik, silakan yang mau bertanya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Mau bertanya sama Ustadz Ghazali, yang tadi sudah dikatakan yang membatalkan puasa itu untuk mencicipi. Nah kita nih ibu-ibu nih Pak Ustadz ya, dulu juga waktu masih kecil tuh saya lihat mama gitu kan, almarhum mama itu membolehkan, katanya nggak apa-apa tuh mencicipi terus dibuang. Nah sekarang saya udah menjadi orang tua nih, takutnya kan nanti dilihat sama anak sendiri. Apakah itu termasuk yang membatalkan puasa kah atau seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bu Yuli ini memang hobi masak nih Ustadz. Gimana nih? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Bunda Yuli dan seluruh pemirsa jelang iftar yang berbahagia. Mencicipi makanan harus kita pahami dengan 2 pemahaman. Yang pertama, bahwa ketika unsur-unsur tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jahaneng tadi ya, dia bohong nyicipin tapi ketelan, itu bukan nyicipin, nyobain. Itu berarti ada unsur kadzib, ada unsur kebohongan, kedustaan. Maka itu batal puasanya, batal pahala puasanya. Nah, kemudian tadi ya, an-nazrah bisyahwah. Ketika melihat cicipan ini dengan nafsu, waduh gurih nih kelihatannya. Ya kan? Kita kalau udah jam 2, jam 3 itu kan suka salah lihat. Kalau kita lihat, kalau jam 3 tuh ada korma jatuh, sayang-sayang. Pas kita ambil, kormanya jalan. Ternyata kecoa. Lewat dapur kita kan, kita lihat, udah ada mie goreng di mangkok.
ternyata itu karet gelang. Itu karena nazrah bi syahwah. Ngelihat sunlight itu kayak sirup marjan. Karena syahwat kita. Maka ketika kita nyicipin, jangan dengan syahwat, tapi dengan taat. Maka kita kembalikan kepada definisi yang pertama ini. Yang kedua, ya, ketika amal ini membatalkan, maka kita menjadikan diri kita hanya sebatas kebutuhan taat saja. Iya. Mencicipi boleh, boleh. Tidak ada dusta, tidak ada syahwat. Harus apa? Ala sidqir ramki. Seperlunya saja. Kuncinya satu, jangan ngobrol. Kalau ngobrol, gimana Jeng? Enak, batal itu. Karena pasti ketelan. Tapi nyicipin, gimana Jeng enak? Nah, dibuang lagi. Insya Allah puasanya jos, pahalanya diterima. Jangan ngobrol. Tuh, ibu-ibu ya, jangan ngobrol ya, Masya Allah ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Cilangitor kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu cantik saleha Majelis Ilmu As-Sakinah. Semangat terus ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi ya di kajian kita kali ini, penghapus amalan ibadah puasa. Masih ada yang mau bertanya lagi, kita persilahkan ya. Ibu-ibunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butina dari Majelis Ilmu As-Sakinah mau bertanya kepada Ustazah Neng Nur Hayati. Ibu, siapa saja golongan manusia yang ibadah puasanya ditolak Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Ustazah, silahkan. Iya. Terima kasih Bu Gina atas pertanyaannya. Insya Allah mewakili pemirsa yang ada di luar sana. Siapa saja yang Allah tolak ya ibadah puasanya, ada 3 golongan ya. Pertama, anak durhaka. Anak durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah. Semoga kita terhindar menjadi anak yang durhaka ya. Nah, ibu-ibu juga di sini kan punya orang tua. Nah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa berakhlak mulia terhadap kedua orang tua kita, sehingga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, siapa lagi gitu ya? Golongan manusia tersebut yang ditolak puasanya itu, amalan puasanya itu, dialah pasangan. Jangan istri saja, karena ada suami juga yang biasanya menyakiti hati istrinya, atau istri menyakiti hati suaminya. Nah, itu harus hati-hati. Di dalam bulan puasa Ramadan ini kita benar-benar harus kepada Allah itu memohon perlindungan agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan yang menjerumuskan kita ke neraka. Karena itu ditolak. Sayangkan puasa kita. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari golongan orang tersebut yang ditolak puasanya kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi pertama Ramadan ini di 10 awal bulan Ramadan itu kan rahmah yang Ustaz. Nah, itu minta kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari ibadah saum yang Engkau tolak, gitu kan. Minta kepada Allah. Nah, yang 20 hari bulan Ramadan adalah maghfirah, ya kan? Nah, ampunan dari Allah. Semoga kita yang pernah menyakiti pasangan kita atau anak kita bahkan, jadi yang durhaka itu bukan hanya anak terhadap orang tua pun ada yang durhaka terhadap anaknya, ya kan, seperti itu. Maka di bulan yang penuh kemuliaan ini, yuk kita bersihkan jiwa
raga kita ya, hati kita untuk senantiasa ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini membuat kita juga waspada ya. Jadi dalam Ramadan ini ya gimana Umi? Baru 2 golongan. Nah, satu lagi ya. Satu golongan lagi manusia yang dia meminta maaf kepada orang lain, tetapi si pulangnya tidak mau memaafkan. Nah, itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Allah kita. aja Maha Pemaaf ya Umi ya. Iya. Baik. Nauzubillah ya, Jangan jangan sampai terjadi demikian. Iya Umi. Ya Ustadz, Umi dan juga ibu-ibu, masih ada satu lagi pertanyaan ya? Kita persilakan. Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunita dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD mau bertanya kepada Ustazah Neng Nurhayati. Bagaimana menghadapi teman yang suka bergunjing dan bergibah? Sedangkan kita tahu bahwa itu merupakan salah satu pembatal dari amal puasa kita. Kalau misalnya kita meninggalkan teman kita yang sedang bergibah, khawatirnya kan ada ketersinggungan. Jadi bagaimana menghadapinya? Iya, baik. Mungkin Ustadz juga mau nambahin juga? Ya baik, terima kasih Bunda. Iya. Kalau kita laki-laki, maka fakul inni shaim. Katakanlah kita ini puasa. Kalau perempuan, ini shaimah. Nah, kalau setengah laki-laki, setengah perempuan, ya, ini shaimut. Artinya redaksi ini jangan hilang dari kehidupan kita. Rasul tegas, fakul inni shaim. Ada teman kita, jeng, gimana gitu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini shaim, saya lagi puasa. Teman kita juga akan paham. Man sanna fil Islam, siapa yang membiasakan dirinya dan orang lain dengan keislaman yang baik ketika puasa, maka falahu ajruhu. Orang lain akan lihat, oh iya puasa. Oh iya, nggak boleh ngomongin orang. Dia nggak akan tersinggung karena momennya puasa. Kecuali sedang tidak puasa. Maka sekali lagi, katakan dalam diri kita, saya shaim. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan shaimah. Kalau setengahnya shaim. Waduh. Cepat hafalnya ya. Umi mau nambahin apa nih Umi? Ya, jawabannya sudah di cover semua sama Ustadz. Yang jelas, tadi itu ketika kita ada rasa, aduh, takut tersinggung gitu kan, mau meninggalkan si ibu tersebut yang sedang gibah, nah kita minta tolong kepada Allah, ya Allah sadarkan dia. Ya Allah sadarkan dia, karena aku juga nggak mau menyinggung dia gitu kan. Aku pingin dia tahu bahwa ini sedang puasa gitu. Tapi ya pandai-pandailah gitu untuk menyikapi dari situasi yang tidak mengenakan tersebut. Iya, baik. Demikian ya ibu-ibu ya. Lebih baik juga nggak kemana-kemana daripada kemana-kemana banyak dosa gitu ya. Iya, betul. Baik. Iya, Ustadz Rojali dan juga Ustazah Umi Neng. Kita tuh pengen banget loh sebenarnya berlama-lama ngobrol lagi sambil nunggu beduk azan maghrib nih. Cuman kayaknya waktu nih. kita ya. Ustadz juga mau ngisi kajian lagi ya di situ nanti ya. Baik. Waktu kita juga. Nah, ini memisahkan kita, tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi. Nah, di penghujung ini Ustadz Rojali dan Ustazah Neng bisa berikan juga nih kesimpulan untuk ibu-ibu dan juga jemaah di rumah. Silakan. Umi Neng silakan. Oh, siap. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada penghujung atau bulan Ramadan ini kita semua masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan tilawatil Quran agar terhindar dari hal-hal yang mengurangi puasa kita gitu kan. Terus kemudian zikir, jangan lupa zikir pagi petang, dan kemudian tidak lupa juga kita senantiasa memberikan impak terbaik buat saudara-saudara kita di luar sana yang sangat membutuhkan kita. Insya Allah. Terima kasih Umi ya. Ya, Ustadz Rojali. Baik Bunda, para pemirsa jelang iftar dimanapun berada, kita sudah sepakat, ulama sepakat
bahwa yang membatalkan puasa adalah dukhul, ada yang masuk. Karena terlihat. Tapi hal yang membatalkan pahala puasa, ini yang kita harus terus madrasah diri kita. Memotivasi, merefleksi puasa kita agar jangan sampai disisipi amalan-amalan yang akhirnya menggugurkan pahala puasa. Imam Bukhari mengingatkan kita dalam satu babnya di hadis sahihnya, beliau menyebutkan dan jauh mereka dari pahala Allah, fahuwa la yash'ur, tapi dia tidak merasa rugi puasa, tidak merasa pahala puasanya hilang. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan amal kita dari segala yang membatalkan pahala puasa. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Umi Neng dan juga Ustadz Rojali, Masya Allah ya, dan juga ibu-ibu cantik Majelis Ilmu As-Sakinah BSD, terima kasih juga ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga Allah catat ya, pemberat amal kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa di rumah yang pasti, yuk semangat selalu kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan jangan hanya kita menahan haus lapar, tapi kita juga semangat nih untuk menjaga pengendalian diri kita ya, agar tidak terhapuslah pahala-pahala puasa kita yang sudah maksimal kita lakukan. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan kita yang terjadi. Sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa waj'alhu lana hujjah